Halo semuanya, kembali lagi. Welcome di Wotakes kita yang pertama. Jadi kita bakal jelasin dulu awal-awal Wotakes itu apa sih. Boleh dijelasin Bang Haji? Pastinya Wotakes adalah podcast bareng Wota. Siapa yang mau berkenalan sama Wota? Siapa yang gak mau sih? Siapa sih yang gak mau? Siapa sih yang gak mau ya? Jadi Wotakes ini kita bakal ngobrol sama wota-wota yang mungkin bisa dikenal gitu ya. Dikenal sama beberapa orang lah. Wota-wota yang terkenal gitu contohnya ya. Dikenal. Buat narasumber kita hari ini, kita bakal ngobrol sama orang yang digadang-gadang disebut Presiden Wota. Let's go. Waduh, Presiden Wota. Siapa dia? Siapa ya? Ayo. Siapa dia tuh? Kira-kira siapa tuh Bang Haji? Tadi bisa nebak gak guys? Ayo, Presiden Wota siapa? Ada yang tahu? Boleh ini invite sekarang. Oke. Tim Tam, Levio. Aduh, bukan. Ini dia. Nah, boleh. siapa nih? Ayo boleh dong perkenalan diri. Malam guys. Bang Presiden Wota. Enggak. Anjir. Ayo Presiden Wota, teman-teman. Oh my god. Tai. Gini. Kenapa Presiden Wota nih? Ini mau gue ceritain dulu sih Raja. Gue mau ceritain boleh banget cerita. Jadi mungkin waktu itu 2021 kalau nggak salah 2021 tuh ada tubir gede soal waktu itu Cikara. Masalah Cika Samara gitu. Terus ada space Wota bahas-bahas ya fans-fansnya mereka lah gitu. Space-nya mereka. Terus abis itu gue lebih ke arah gedek aja sih, kayak ini orang ngapain sih gitu, space kagak ada isinya kan. Terus gue dengan pada saat itu tolong dilihat dulu, pada saat itu gue kayak seolah-olah gue harus membenarkan hal ini gitu. Jadi gue mendebat mereka dan ya mereka ya istilah kasarnya gue debat dan gue menang lah ya. Kasarnya gue debat dan gue menang lah gitu. Itu kasarnya ini pada saat itu. Dan dari situ tuh mulai bercanda-bercanda. Awalnya cuma teman-teman dekat gue doang. Cuman ini tiba-tiba ngerambah tuh Twitter sampai tahun ini masih di bawah-bawah. Itu udah 2 tahun. Jadi lu udah 2 tahun anjir. Wah, emang lu berpengaruh itu ya dalam dunia? Enggak anjir, enggak menurut temen-temen emang rada bangsat aja tuh. Tapi lu berpengaruh kan ya? Sampai enggak juga. Enggak gitu. Enggak begitu. Pokoknya awalnya dari situ. Kalau berpengaruh sih enggak, kayak banyak lebih berpengaruh daripada gue ya. Karena gue juga enggak kayak ngapa-ngapain di fandom ini gitu. Waduh. Lu udah berapa lama Jadi sih? Bentar. Sebelum kita lanjut, kita kenalin dulu dong. Ini Presiden Wota ini nama aslinya siapa sih? Enggak bukan Presiden Wota. Jangan. Tidak. Jangan itu supaya gue ngeri ada yang tersinggung kalian, takutnya agak sensitif nih. Ya gue Tara, jadi mungkin dari teman-teman di sini udah beberapa yang tahu. Tuh, lu tuh terkenal sebenarnya kan? Beberapa orang tahu. Iya. Tapi lu termasuk orang berpengaruh gak sih sebenarnya menurut lu? Enggak dong, kan lebih banyak yang lebih berpengaruh daripada saya, nggak begitu. Maksudnya banyak yang lebih bisa menyiarkan JKT keluar, kan bukan gue bukan orang yang seperti itu. Betul. Oke. Jadi udah berapa lama lu jadi Wota nih? Kira-kira? Ini jawaban jujur kan? Wah, harus jujur dong. Jadi dari tadi itu kita kan harus jujur di mana ya? Anjir gak gitu dong. Kalau mulai gue tahu JKT itu dari om gue dulu 2016an gue tahu JKT. Cuman waktu itu tuh belum yang idol banget, masih kayak ikut konser di Bandung. Terus habis itu gue nggak ngikutin lagi karena gue pesantren kan. Gue tuh baru nggak balik lagi tuh waktu MV Rhapsody keluar. Itu gue baru mulai ngewota lagi tuh. Om lu ini kali Vio wota nggak? Apa? Om lu wota nggak om lu? Om gua sih ya, om gua itu bukan Wota sih. Aduh. Om lu Wota gak? Pakai nanya kagak lah, pacak. Jadi tapi dulu pas zaman
lu tahu JKT dari om lu, itu lu sering pernah ke teater gitu? Pernah sekali diajakin. Itu pakai akun dia juga kebetulan. Diajak sama om lu. Iya dia aja kan gue Damn. nanya terus ya orang masa gak diajak gitu kan. Kayak ya udah. Cuman bukan pakai akun gue karena gue itu gue nggak tahu cara bikin akun segala macam jadi pakai akun dia iya, kan lu kan pasti. orang kalau mau verif kan banyak akun kan terus kayak ya udah pakai satu buat itu verif lagi akun dia kan. Damn. Apa ya first impression lu ketika teateran gitu? Wadah. Nah iya. Tapi gue tuh kalau feel teater tuh gue lupa yang pertama kali tapi yang gue inget itu pertama kali lagi tuh waktu 2021 waktu itu RKJ gue row 1 teater masih 40 orang. Pasti kenyang waro ya. Itu kenyang waro kenyang banyak lah pokoknya row 1 cuman 40 orang dulu kan jadi masih masih enak lah maksudnya ailok masih dapat lah gitu itu sih kesannya fun banget karena kan gue ya gimana sih rasanya kayak lu misalnya lu pengen banget beli barang nih terus kayak lu akhirnya dapetin barang itu setelah sekian lama ya seneng lah pasti seneng banget gitu maksudnya kayak gila gue ngeliat Osi gue depan mata gue gitu kayak gitu persis banget. Nah ngomongin Osi dulu Osi lu siapa sih? Osi gue belum ada yang grade 3-3-nya anjir dari Penny ke Ola ke Lin belum ada yang grade 3-3-nya. Yang paling nempel dari 3 itu siapa? Boleh dong dikasih tahu pasti ada salah satu itu. Nempelnya dalam konteks apa nih? Yang benar-benar lu kagumi gitu. Benar-benar. Kalau yang benar-benar gue kagumin tuh kafe ini. Jelas kalau itu. Jelas ya. Kenapa tuh? Bertalenta juga. Jelas kalau misalnya kalau Fanny itu kenapa? Karena dia pure anak idol sih. Maksudnya Fanny itu ya gue masih belum bisa menemukan siapa yang bisa ngalahin dia aura idolnya di stage di VC di mungkin handshake juga di meet and greet gitu maksudnya berkesan banget dia tuh punya pendekatan Osi gue tuh semuanya tuh bisa menghargai fans tapi Fanny itu adalah orang pertama yang bisa bikin gue anjir ternyata member dan fans tuh bisa kayak gini ya interaksinya gitu. Tapi gila sih jujur ya Fanny itu gue juga kagum dah sama dia kayak aura idolnya tuh ini banget gitu loh ya nggak sih? Iya mungkin karena dia dulu juga performer kan sebelum dari JKT dia kan ikut sanggar tari juga dia kan sanggar tari daerah jadi dia paham gitu maksudnya gimana ya performer gitu. Jadi tapi nih ada nggak salah satu yang lo ikutin fanbase-nya? Aduh gue kalau yang ini rada gak enak lagi nih anjir emang. Nah ini gak enak ya, ini disclaimer dulu ya. Gue tuh udah ikut fanbase dari 2021. Dulu tuh gue berkelana, maksudnya dulu tuh waktu awal-awal gue ngidol lagi tuh, yang ngidol awal gue ngidol 2021 tuh, gue tuh banyak banget masuk fanbase bisa line gue tuh bisa 13 fanbase dulu gue masukin kayak gitu. Buset 13 bentar dulu. 13 iya, itu lu bayar kah semua? Enggak bayar kas gue nggak pernah bayar kas dulu tuh sampai sekarang. Nyoba gitu ya? Nggak pernah bayar kas gue, tapi gue tuh ikut di project-projectnya. Lu ngikut ini dalam keadaan kenal orang-orang dalamnya kah? Enggak, justru karena gue pengen tahu siapa sih orang dalam fanbase ini gitu loh. Jadi lu banyak relasi lah ya setelah. Ya makanya gue buka-buka relasi situ makanya dan gue nggak pernah bayar kas tapi gue mungkin untuk ikut projectnya ngerti nggak sih? Iya. Ya pengen tuh gue pengen ikut projectnya gue pengen tahu projectnya gimana sampai akhirnya nah ini ceritanya mulai dari sini nih. Nah kan gue udah mulai masuk BFMBS dulu tuh sempet pengennya tuh gue kayaknya waktu itu pengen stay di Symphony deh maksudnya Pioni itu kan salah satu member yang gue kagumin juga kan cuman memang cuman bukan Osi aja cuman gue kagumin dan teman-teman gue memang baik di situ gitu gue pengen di situ Lin tuh masuk JKT lagi tuh balik lagi tuh gue tuh sebenarnya tidak pernah mungkin pernah kali ya tertarik sama ini orang cuman cuman pada saat itu tuh kayak temen gue megang fanbase-nya terus akhirnya sempat nggak kebang lama Lina balik lagi gue tuh nggak tahu atas dasar terus dia minta tolong gue tolong
take care sebentar gitu, maksudnya sampai ada yang bisa ngegantiin ya gue nggak masalah gitu, maksudnya toh gue pun tahu gitu akan ada di fase ini karena gue sempat masuk fanbase banyak kan gitu, kayak fanbase sampai jadi gue ada kayak oke, secara garis besar kayak gini, terus akhirnya keterusan sampai sekarang gue dilin. Lu dilin, wah Wah. sampai sekarang nih. Berarti lu Sampai sekarang Ngeri. memimpin ya. Memimpin ya fanbase. gue ketua linear, Ketua, let's go. gue ketua fanbase. Ketua. Ngeri, linear. ketua Ngeri. fanbase. Keren. Angkat aku jadi muridmu. Berarti dari 13 fanbase yang lo join di 2021 tuh lu dapat banyak banget pelajaran ya. Banyak banget ya, parah banyak banget. Maksudnya dari cara sesimpel kayak gimana sih cara lo ngerangkul orang, sesimpel kayak gimana sih cara lo balas chat di grup supaya asik lagi gitu. Gimana sih cara lo ngecengin orang kalau di grup kayak gitu doang, sebenarnya simpel-simpel kayak gitu. Tapi gue mau Gimana nanya, caranya? Kenapa tuh, sorry? ini kan lu jadi ketua fanbase-nya dari kapan? Gue dari 2021 akhir kayaknya. Ya, 2021 Oh berarti akhir. itu pas lu masuk lagi kan? Berarti apakah ada pressure gak saat itu? Iya, Waktu itu gue memang pengen, waktu itu gue memang, gue jujur ya, gue tuh Berarti- waktu masuk gue tuh memang pengen, waktu awal masuk kan gue selama itu kan maksudnya di beberapa fanbase dengan project-project kemudian gue kan sampai itu cuman ya udah jadi anggota biasa yang ada ketua yang ngebimbing gue gitu, maksudnya gue tuh pengen ada di fase gue pengen nih jadi ketua gitu, gue tuh pengen ngerasain gimana sih pressure-nya ketika jadi ketua, gue pengen tuh ngerasain gimana caranya ngeliat orang banyak gitu loh, karena fanbase kan nggak isinya nggak cuma 20 orang 30 orang dong Iya, gitu, pasti. maksudnya ada Iya, banyak ya. Di linear sendiri tuh ada 100 orang lebih lah gitu, maksudnya gue tuh dulu kayak di misalnya contoh di mana ya, di Symphony deh gitu, misalnya di Symphony tuh ada ratusan orang kan, nih gimana nih cara ketuanya ngatur segini banyak orang sampai bisa nyatuin kepala gitu kan, susah kan. Gue tuh pengen ngerasain itunya gitu. Ada gak tapi kebingungan gua- di Kebingungan iya pas awal-awal gitu. Nih gua harus awal-awal ngapain, gue megang fanbase bingung karena pertama kali gue megang dan waktu itu belum ada yang ngelirik fanbase-nya, membernya bahkan belum debut, maksudnya belum show gitu, belum ini, cuman udah ada fanbase-nya. Waktu itu isi fanbase cuma 3, inget banget gue isi fanbase cuma 3 dulu. Iya. 3 orang. Isi 3 orang, bener 3 orang, orang. ya. Yang isinya tuh gue, ketua pertama sama ketua keduanya. Udah itu doang, 3 orang itu. Dan lu harus menggerakkan gitu sampai harus menggerakkan sampai segede sekarang gitu. Gue ya pada saat itu ya gimana caranya ya mau nggak mau sosial media gue kencengin dong. Gue tidak punya tim, ya udah ya gue kerja sendiri. Awalnya gue kerja sendiri karena yang lain kan mereka udah pensiun kan, maksudnya mereka itu cuma buat jaga-jaga aja gitu. Cuman kan gue kan tahu diri dong, gue sudah mau dan gue punya tanggung jawab nih gitu. Gue punya amanah ya, gue punya amanah yang orang kasih ke gue. Gue ikut linear by the way, fanbase lin kalau sekarang ya gitu. Gue punya amanah yang orang-orang kasih ke gue untuk ngegedein fanbase ini ya. Waktu itu gue untuk minta tolong segen dong karena gue ya udah gue mau deh gitu. Ya udah akhirnya awal-awal tuh ya kita buka forum lah pasti untuk sosial media, awalnya gue handle dulu sampai rebranding itu gue waktu itu di tahap nyari desainer, nyari ini tuh dari orang-orang yang masuk fanbase, kayak lo mau gak jadi desainer, ya udah ikut gue dulu gitu, urusan bagus apa aja belakangan gitu. Maksudnya sempat struggle itu sampai bikin 3D rebrand sendiri karena gue nggak punya 3D, nggak punya editor, harus mikirin caption sendiri, terus bikin desain sendiri, yang akhirnya gue ketemu orang-orang yang mau bantu juga akhirnya pada akhirnya gitu. Nah dari situ baru bisa jalan karena udah punya tim. Tapi ya kalau bilang dari awal gimana ngegedeinnya ya dari 3 orang itu sebenarnya gitu. Makanya gue sekarang mungkin kelihatannya lebih santai karena mungkin udah apa yang gue lakuin di awal tuh udah lumayan bener. Jadi sekarang udah cukup oke lah gitu. Jadi sekarang gue lebih santai karena orang-orang yang gue tarik pun orang-orang yang punya kompeten dan orang-orang yang ini, maksudnya gue tinggal gimana caranya ngarahin sama quality check aja udah gitu kalau sekarang. Gila, berarti ini berperan besar banget ya dalam kesuksesan linear sekarang. Enggak, itu gara-gara mereka juga. Kalau nggak ada mereka gue nggak bakal maksudnya kalau nggak ada mereka juga nggak bakal segede ini gitu. Betul. Bener.
Tapi selain megang linear ada megang komunitas lainnya nggak Bang Tara? Apa ya, gue sekarang salah satu MC juga di SJW48 komunitas stand up. Terus habis itu gue salah satu panitia dari Karaoke Katomoy juga. Karena apa lagi ya, gue punya podcast juga, ada ke podcast Sopen Sante, punya YouTube juga, liatin Iya Pat, tuh apa lagi ya, Iya. apa lagi ya? Lu Terus apa lagi ya? pokoknya pengalaman udah luas lah ya dalam perkotaan. Pengennya sih bukan gimana ya, gue tuh pengennya tuh apa ya, gue ngidol tuh bukan cuman gue spend money juga, tapi gue cari pengalaman sih. Karena waktu itu kan gue baru lulus nih, gue lulus SMA kan. Maksudnya waktu gue SMA kan gue homeschooling, jadi gimana caranya SMA gue tuh gue habiskan dengan kayak gini, nyari portofolio gitu-gitu. Wah tapi gila sih. Gue juga kepengen dah kayak lu ngidol bukan cuma lu ngabisin duit gitu, tapi lu bisa dapet pengalaman-pengalaman yang bisa dipakai buat masa kedepannya gitu. Gila. Gue pengen banget. Idol Bisa. buat ngabisin uang doang kan gitu. Gila. Nah itu tuh gila. Nih fanbase linear adakah project yang terbaru? Ya project yang terdekat sekarang ada nggak? Project yang terbaru gue share aja kali ya. Jadi linear tuh sekarang lagi ngembangin jadi ini gua kasih spoiler aja ya. Jadi tanggal 25 nanti, ini belum gue post. Jadi tanggal 25 nanti linear bakal debut VTubernya linear, namanya Caroline. Bisa kalian follow di sini ya. Yo. Untuk VTubernya. Jadi nanti kita bakal ngedebutin Caroline di apa sebagai VTuber. Dan ya sebenarnya ini tuh harusnya debutnya udah kemarin, cuman kemarin kan ada trouble dari teknis. Jadi nanti tanggal 25 nanti kita bakal ada boleh di follow ya teman-teman ya. Kita bakal ada debut buat si Caroline ini. Untuk terdekatnya sih itu, dan juga terdekatnya kita mau ada STS-nya Lin tanggal 13 September. Ini 13 September. rencananya kayaknya lebih dulu daripada JKTV nih. Boleh lihat kemarin. Wah iya nih kayaknya. Gak tahu ya. Kebetulan waktu itu kalau kebetulan waktu itu gue ngepostnya duluan. Terus beberapa bulan kemudian mereka ngepost ya. Gue kan maksudnya kalau misalnya dilihat dari merekanya seperti itu, gue bikin VTuber itu sekitar setahun lebih satu setengah tahun lah. Lu udah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Ya iyalah Bang, kita tidak punya modal. Wah gila ya. Berpikir ke depan Cak. Iya, waktu itu tuh gara-gara kita punya tim, kita punya ada SDM lah, sumber daya manusia yang bisa animasi, dan kebetulan dia tugas akhirnya soal animasi gitu. Terus dia nanya kalau misalnya VTuber dijadiin tugas akhir boleh nggak, tapi gue bilang tapi lu komit ya dengan ini maksudnya setelah ini jalan nggak bisa berhenti gitu. Oke, nggak apa-apa, ya udah kita kembangin VTubernya. Akhirnya udah skripsi dia soal VTuber dan linear udah. Jadi dia ngidol sambil kerja skripsi segala macam, dan dibantu anak-anak fanbase. Gila. Jadi emang support sistemnya fanbase nih emang ini ya. Gimana ya? Iya, maksudnya fanbase itu kalau buat gue ya sebenarnya lebih, gue pengen melakukan pendekatan fanbase itu lebih ke arah situ. Maksudnya kalau lu pengen beda-beda sih ya, beda-beda tergantung. Tapi kalau gue tuh pengen fanbase itu lu udah punya wadah nih gitu. Lu udah punya alat lah untuk bisa ngembangin diri, ya lu pakai gitu. Jangan cuman ya bebas sih, cuman kalau gue itu mikirnya jangan cuman gue punya fanbase terus habis itu udahan, jangan. Maksudnya lo punya komunitas berarti lo punya masa berarti lo bisa ngelakuin sesuatu yang masa lo tuh bisa lihat gitu. Ya gue ekspresinya dengan seninya apa, ya udah VTuber itu. Terus habis itu gue coba nanti lo lihat deh project STSLN seperti apa. Itu yang gue akan bilang, lo punya ketika lo punya komunitas dan lo punya masa, lo harusnya bisa menghasilkan karya yang gak cuma lo seneng tapi juga orang suka gitu. Kalau dari gue. Gila. Wah gila banget sih. Benar-benar. Ini berarti kalian ini yang datang ke teater sekarang nih eksklusif tuh, spoiler ya, buat tanggal 25 ya. Debutnya Caroline. Iya. Gila. Cuman gak bakal sebagus JKT ya, karena kita ya namanya juga fanbase Pak gitu. Maksudnya masih kolektif gitu lah ya, masih patungan sana sini buat ini ya. Tapi ya tolong direndahkan lah ekspektasinya. Ya tolong support aja. Kita bantu support guys. Kita support karena Salvota harus saling support ya guys ya. Nah, setuju. Ini
aku ada pertanyaan nih. Jadi ada tips and trick gak kita kalau mau nyari pengalaman atau mau nyari apa ya? Mau nyari pembelajaran itu di fanbase tuh gimana sih caranya? Sebenarnya gini, Kayak iya gue tau, sorry gue potong ya. Sebenarnya simply lo ikut project-project dari fanbase, lo masuk fanbase siapa ya? Fanbase ya jangan nih. Fanbase siapa ya? Fanbase lain deh gitu. Lo DM aja punya bang, gue bisa begini, gue bisa bantu apa? Tapi gue nggak tahu ya apakah semua fanbase. Kalau di gue itu misalnya ada orang yang bisa, bang gue bisa desain nih gitu. Gue boleh nggak bantu desain lo? Oke boleh gitu. Gue tarik. Nanti bakal gue tempatin di tempat yang misalnya belum keisi gitu. Gue gue ya udah dia bebas ekspresi. Gue pengen ntar desainnya kayak gini, ya udah itu tentunya dengan quality check gitu. Even nanti ini spoiler juga ya, fanbase gue juga ntar ngeluarin single buat Caroline ya. Nanti tolong didengarkan ya. jadi nggak sabar nih nunggu debutnya nih. Tinggal ngajuin diri aja Tapi- ya sebenarnya. Tapi iya tinggal ganti diri sebenarnya. Tapi ya tidak untuk lagunya tidak akan di hari hadiah stream. Cuman nanti bakal ada single buat Caroline untuk SS Lin. Itu gue aja gitu. Ya gitu kalau misalnya lo outsider nih misalnya, tapi lo cari aja tuh gimana cara lo cari temen lo, tau nggak ketua fanbase sini siapa gitu, tanya aja misalnya, bang gue bisa gini nih di tempat lo ada ya di tempat lo gini nggak gitu. Kalau gue kayak misalnya kemarin ada orang yang nawarin diri kayak, bang gue kayak bisa deh bantu di sosmed lo gitu, segala macam gini-gini. Gue tanya, oke lo bisa gitu. Ya udah, kalau dia bisa dan kompeten langsung gue masukin ke tim buat jalanin project ya kayak gitu. Kalau dari gue, karena tergantung juga kan, gue nggak bisa terlalu banyak tampung orang juga kan, maksudnya gue juga punya kapasitasnya sendiri kayak gitu. Gila. Levio ada yang mau ditanya? Jadi ada yang mau ditanya? enggak sih, gila ini menginspirasi banget jujur ya. Gue terinspirasi banget dengan Bang Tara yang dari awal join fanbase, terus dia nyari pelajaran, nyari pengalaman, terus dia berhasil rebranding Lin gitu ya, fanbase-nya Lin sih. Itu gue amazed banget gitu. Ya proses, tapi proses nggak apa-apa. Levio bisa kok, Levio pas sumuran gue juga awal ke fanbase sumuran Levio soalnya, jadi bisa. Serius? Masa gue jadi ya iya, lo Levio sekarang kelas berapa? Gue kelas 10 sekarang. Oh, gue malah lebih lama daripada gue, kelas 2 baru masuk fanbase. Kelas 2 SMA baru masuk fanbase. Lo Levio masih bisa banget. Bisa tuh Ramadli Iya sih. ditiru. Mungkin Doain ya guys, mudah-mudahan gue bisa juga. Gitu. Oke, siap. Bisa kok, bisa. Iya bisa. Orang gue aja bisa. Ada yang ingin ditanyain lagi gak Bang Haji? Gue nggak ada deh. Ada, apakah yang dari sini yang menonton? Nah, kalau gitu kita langsung buka ya. ke sesi selanjutnya aja, kita Tanya ke sesi jawab. Q&A, oke? Q&A. Bebas Kita guys, tanya jawab sama nggak usah tentang fanbase juga nggak masalah. yang Kalian angkat tangan kalau mau Yang nanya, mau biar nanya. kita naikin ya. ya raise hand aja, langsung raise hand kalau mau nanya ya. Gimana awal mulai bersama, udah gue jelasin di awal tuh Bakal gara-gara dipilih satu-satu. Smoking Gills naik. Smoking Girls ya. Naikin. ini Ayo kayaknya. Bang, Smoking Girls. Tar dulu, gue mau Halo. jawab dari Delonik sih. Tar dulu ya bang, gue mau jawab dari Delonik sih, lumayan. Oh dong. iya, silakan. Mau nanya dong sibuk apa bang kalau di fanbase, sama harus ada terus nggak kalau ada project? Kalau sesibuk apa ya? Tergantung. Maksudnya lo apakah real life lo sesibuk itu sampai lo nggak bisa megang fanbase? Karena jujur gue cukup sempat keteteran, cuman akhirnya gue tahu kalau misalnya gue mau seriusin di fanbase ya berarti fanbase-nya gue seriusin, real life-nya ya bisa gue siderin gitu. Tapi kalau misalnya lo pengen fokus di sider ya fanbase, jadi ya fokus di real life, fanbase di sider juga gak masalah. Ya tergantung lo gimana tuh, sama harus ada terus gak kalau ada project. Maksudnya kalau ada terus, kalau guanya yang harus ada terus di project, kalau bener gue sebagai ketua ya harus ada gitu, karena gue harus quality check segala macam. Tapi kalau misalnya untuk project yang harus ada terus apa enggak, ya balik lagi apakah fanbase-nya tuh pengen dia kontennya regularly, atau misalnya dia kontennya memang oke kita upload project kalau misalnya kalau ada hari-hari penting ya, misalnya ulang tahun fanbase atau ulang tahun member atau misalnya NFT theater kayak gitu. Nih Smoking Gills. Oke, semuanya langsung boleh ke- ya? Open mic aja langsung. Smoking Girls. Mau on cam juga boleh Bang. Sorry. Kalau cam kenapa? juga boleh. Kalau Mau on cam juga boleh. Enggak kayaknya. Ayo aja, gue sambil denger kok. dengerin. Gini aja nggak apa-apa ya? Iya. Boleh. Nggak apa. Oh iya bang, sebelumnya salam kenal bang, gue baru banget nih di. Iya, sana gue usah kayak gitu apa. Kita semua wota sama aja. Lanjut.
Iya, ini kan tadi katanya ini ya, abangnya kan ketua fanbase Lin ya. Iya. Mau nanya dong bang, masuk ke fanbase Lin itu ada iuran nggak bang? Itu pertanyaan pertama. Tapi boleh dijawab dulu coba bang. Ada iurannya ceban per bulan juga nggak wajib. Maksudnya kalau bayar alhamdulillah, kalau nggak ya Oh. udah. Oh gitu berarti. Tapi ada Berarti yang ininya, mau bayar tapi ada aja ya. ada ininya aja. Maksudnya at least kalau di project ada ngasih ide lah, atau ikut rapat ya rapat gitu. Maksudnya kalau misalnya lu cuma masuk doang terus kayak gue anak linear juga kayak gini, ya gue kick lah anjir. Maksudnya ngapain lo di dalam grup gitu loh gitu. Gue kan lebih orang yang lebih mentingin quality daripada quantity kan. Meskipun itu juga bakal berbalik ke gue sih. Gue udah merasakan banget itu nggak enaknya kayak gimana. Tapi buat gue ketika kualitas lo di bawah dari kuantitas lo, itu bakal jauh lebih bumerang daripada ketika kualitas ketika kuantitas lo di bawah dari kualitas lo. Karena kalau kuantitas lo di bawah dari kualitas lo, minimal orang-orang kalau nggak anjir nih konten kualitasnya bagus banget nih gitu, tapi kok sepi ya udah gue ramein aja kayak gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Cuman ada juga fanbase yang kayak oke, kita naikin aja kuantitinya, jadi kalau kita upload project kayak gimana pun, mau misalnya seburuk-buruknya project gitu, maksudnya ini contoh doang ya, seburuk-buruknya project ya udah gue punya kuantitas orang-orang banyak yang bisa nge-up project itu, jadi terlihat bagus. Atau dari kuantitas itu orang-orang jadi punya ide supaya quality project ini naik, kayak gitu juga ada kayak gitu. Itu tergantung dari masing-masing fanbase. Tapi kalau gue orang yang lebih milih quality di atas quantity kayak gitu. Jadi balik ayo lanjut. Ya lanjut. Oh gitu. Iya bang. Ini bang, nih pertanyaan keduanya bang. Menurut lu nih bang, dengan fanbase ya termasuk Lin atau fanbase yang lain, dengan narifin iuran sebulan yang mungkin ini relatif ya, ada yang mahal, ada yang anggap murah, ada yang anggap mahal. Menurut lu gimana bang? Menurut lu fanbase itu seharusnya nerapin iuran yang kayak lu jalanin wajib apa nggak wajib, orang boleh ngasih boleh enggak, atau emang lu fan aja sama fanbase lain yang ada yang 40.000, 35.000 itu sebulan, itu kan nggak kecil ya, setara sama OFC setahun itu kan? Iya betul, setuju gue. Malah lebih dari OFC setahun. Nah itu menurut lu gimana tuh bang? Kalau gue tergantung fanbase ya. Kalau misalnya gue ada di fanbase gimana ya? Anggaplah gue dulu anak melodis ya, fanbase melodi misalnya, kan udah nggak ada kan maksudnya. Ya mungkin udah ada gitu. Dengan misalnya di hari ini orang-orang dukung melodi segitu gede, terus mereka mau masuk ya gue tarifin 50.000 jadi. Kenapa? Orang-orang udah pasti mau masuk. Kenapa gue tarifin di 10.000? Karena ya gue nggak tahu orang tuh yang 10.000 aja kadang-kadang orang nggak mau masuk ya gak di fanbase gue, di fanbase Lin maksudnya. Apalagi 50.000 gue taruh gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah sekaliber, kayak misalnya gue ambil contohnya Chanity ya, mereka tuh kalau masuk grupnya mereka harus beli merchandise dari Chanity. Iya. Kayak gitu. Itu tuh udah ini banget, maksudnya berarti mereka sudah punya power dan mereka sudah punya kualitas yang segitu gedenya sehingga mereka bisa ngelakuin itu. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung dari kualitas fanbase-nya, atau mungkin dari membernya maksudnya karena orang-orang pengen masuk fanbase-nya gitu, atau misalnya karena memang kebutuhan project-nya gitu. Itu banyak faktor dan tidak bisa disalahin gitu. Maksudnya that's fine gitu, maksudnya karena balik lagi kebutuhan, ketika kan kita tahu ya di ekonomi itu semakin tinggi permintaan semakin tinggi harganya kan. Iya. Ya kayak gitu aja sebenarnya, simpel itu gitu. Ketika harganya udah rendah, berarti permintaannya udah mulai sedikit gitu. Atau misalnya ketika harga rendah memang dia pengen murahin gitu. Tapi kalau di harga tinggi, berarti ini banyak yang mau masuk nih gitu. Pikirnya kayak gitu kalau gue. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Tapi sorry nih bang, gue nambahin dikit ya. Tapi itu bukan malah jadi kayak bumerang gak sih bang? Jadi ada yang fans beneran ngefans, tapi karena dia nggak punya, dia nggak affordable sama harganya yang let's say 35.000 sebulan. Aduh, gue nggak bisa nih ternyata. Akhirnya dia jadi mengotak-ngotakan fanbase itu sendiri gitu. Jadi ada yang ngefans beneran tapi nggak punya biaya untuk buat masuk fanbase-nya, tapi di sisi lain ada orang yang sebenarnya ya ikut-ikutan aja, cuman dia bisa afford 35.000-nya gitu. Menurut lu itu kayak gimana Pak? Ngotak-ngotakan nggak? Ya balik lagi ke personalnya sih, maksudnya gini, kan pilihan untuk masuk fanbase ada di kita ya. Maksudnya ketika misalnya taruhlah misalnya linear patok harga 100.000 gitu misalnya fanbase ya per bulan wajib gitu, terus orang-orang nggak mau masuk,
ya itu udah urusan orang-orang gitu. Toh akan ada orang yang mau masuk gitu. Dan maksudnya kalau misalnya ada orang yang bener-bener kayak gue tuh butuh banget kayak gini, pasti ketuanya bakal mikir cara gimana cara gue dapet orang-orang kayak gini gitu. Yang bisa aja orang-orang yang mungkin masuk fanbase terus dia tidak bisa bayar kas dengan harga segitu tapi dia capable dia dibebas dari kas misalnya kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya lu bilang takutnya ada orang-orang nggak mau masuk ke fanbase-nya, itu menurut gue adalah udah perbalik lagi ke personal orang-orang yang mau masuk gitu. Kita kan nggak tahu seberapa capable orang yang mau masuk ini buat bikin project mungkin atau misalnya buat ngelempar ide gitu. Jadi menurut gue untuk satu dua orang yang nggak suka dengan kas gini lalu nggak mau masuk tapi maksudnya dalam artian dia akhirnya di grup itu ya maksudnya bayar kas bagus gitu, maksudnya sangat membantu perekonomian, tapi ada banyak hal-hal yang bisa lebih dipikirin daripada nurunin harga kas untuk bikin orang-orang banyak masuk dan bikin ribet buat masukin ke grup lain atau misalnya bikin ribut untuk pendataan. Menurut gue sangat tidak worth it kalau menurut gue ya, sangat tidak worth it. Gue pun kalau misalnya lu nih fanbase gede banget nih terus orang-orang banyak mau masuk buat patok kas 10.000, orang-orang pada masuk semua, gue pusing dong anjir masukin ada 1.000 orang misalnya masuk ke dalam grup gitu, atau misalnya gue patok 1.000 tiba-tiba orang-orang pada mau masuk terus di dalam cuma diem-diem doang, kan gue yang pusing, ngerti gak? Jadi kalau menurut gue itu nggak masalah, nggak jadi persoalan kalau misalnya lu patok harga kas tinggi karena mungkin kualitasnya udah di atas makanya dia udah nggak mikir soal kuantitas gitu. Oke, jelas ya kayaknya. Agak cukup menjawab nggak? Apa kurang jelas? Oh iya, oke kok. Oke ya, Thank you bang ya. aman. Yo, thank you. Kita Bang. ganti lagi. Siapa nih? Kita Oke, ganti. lagi. Biasanya kasih dibuat apa bang? Buat project? Berapa orang lagi? Ayo, Eh, aja yang nentuin kan guardiannya lo yang bisa narik. Aduh. 5 orang ya mau nanya ya. 3 aja, 3. Boleh. 3, ya udah. Gue udah sekarat. Oke, itu udah request. Ayo siapa? Udah ada yang request, tinggal naikin aja 1. Tapi ini Udah itu. personal, ini pendapat pribadi ya, jangan lo aplikasiin semua orang berpikiran sama kayak gue ya. Ah iya, pastinya ini adalah objektif ya. Bang Ini Nunu udah request. Oke. Tapi belum di siapa sama dia. Ganti yang lain dulu kali ya. Deh, boleh. Siapapun. Serah kamu. Nah, yang udah angkat tangan nanti nanya ya kan. Benar ya? Pokoknya kenapa nggak ada yang jawab semua ya? Nah, Ini Ya, malam. Ya. Teman-teman. Malam. ya gue siap di Malam, Bang. pertanyaan nih. Let's go. Iya. Nah, oke Eh, Kem. Let's go. Bang Tara, Aji sama Levio izin mau nanya ya. Iya, Bang. Orang sebelah gua Mana? aja. Mau nanya ke Bang Tara, iya mau nanya iya ke Bang dong. Tara. Ya jadi gua kemarin datang ke acaranya Bang Tara yang nyelenggarain yaitu Karaoke Katomoy. Iya. Itu gue sebenarnya udah tahu dari agak lama ya, dari volume sebelumnya. Pertanyaan gue adalah apa cerita di balik pembuatan Karaoke Katomoy? Karena itu bisa gue ngerasa itu menyatukan teman-teman yang pengen karaokean lagu JKT tapi lagunya nggak dipotong Bang Tara. Karena kalau kita tahu di festival setengah lagunya kan, tapi di situ kita dengerin full dan ngecen bareng. Jadi gue mau nanya tentang Karaoke Katomoy aja sih. Background story-nya gimana terjadinya Karaoke Katomoy? Thank you. Ini kalau diupload di YouTube terus tiba-tiba orang-orang lama Karaoke Katomoy ada yang salah ya, gue minta maaf karena gue juga baru di Karaoke Katomoy. tapi sepengetahuan gue ya, Karaoke Katomoy itu diinisiasi sama dulu namanya Sobat Indie sama teman-teman dari Sobat Indie. Jadi mereka ini fans JKT juga. Maksudnya mereka bikin acara Karaoke Katomoy. Mereka tuh sempat nggak cuma Karaoke Katomoy sih, mereka dulu sempat juga punya acara. Bentar gue cek dulu ya Instagramnya ya, karena gue jujur bener-bener di Karaoke Katomoy itu anak paling baru lah gitu. Karena gue tuh baru tahu Karaoke Katomoy itu di volume 4 gitu. Maksudnya baru pertama kali ikut di volume 4 yang which is gue pertama kali jadi jadi panitia juga gitu. Nah, di Karaoke Katomoy itu dulu diinisiasi sama Sobat Indie untuk ya karaoke lagu JKT lah pada dasarnya gitu. Jadi event tahunan karaoke lagu JKT yang isinya tuh
lagu-lagu cinta searah. Karena kan kata Omoy kan artinya lagu cinta searah kan. Jadi mereka inisiasi isi lagu-lagu broken hearted yang bener-bener kita bisa ngungkapin apapun yang kita pengen ekspresikan di selama ini kita pengen rasain tapi nggak bisa kita luapin di teater gitu, karena di teater kan banyak member, jadi kita kayak kalau misalnya untuk ucapan hidup segala macam kan, jadi ruang buat wota-wota lah gitu untuk mengekspresikan apa yang mereka ingin rasakan gitu sebenarnya. Jadi awalnya dari Sobat Indie dulu. Nah setelah dari Sobat Indie baru akhirnya waktu itu bukan diambil alih, maksudnya penyelenggaraannya Karaoke Katopoy selanjutnya di handle sama di Shima sama Mamen sampai ke volume 3, terus di sampai volume 4, sampai volume 4, dan akhirnya di volume 5 baru Karaoke Katopoy jadi timnya sendiri, bukan atas nama brand atau ini lain kayak gitu. Sebenarnya simpel itu. Kalau gue ada yang salah mohon dimaafkan ya teman-teman, Sobat Indie, Mamen, terus Radino Rebang dan kawan-kawan, karena gue pun masih baru juga gitu di kepanitiaan gitu. Ya, thank you Bang Tara. Last paling next kapan biar teman-teman mungkin ada yang mau ikut atau gimana? Wah, ditanya kapan? Kapan tuh? Kapan ya? Itu tahun sih, annual event sih. Karaoke Katopoy itu akan jadi event tahunan, tapi mungkin nanti Karaoke Katopoy bakal hadir di beberapa acara-acara mungkin ya kalau diundang sebagai performer gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, ini di follow aja di @karaoke-katopoy, ini gue kirim Twitternya ya. Boleh. Oke, thank you teman-teman. Iya Bang. Yo, thank you Bang Raffi. Terima kasih banget tuh. Thank you. Pertanyaannya sangat ini dia. Oke. Semua. Malam Bang Tara, Kak Aji, Alevio semua. Malam, aduh. Ntar gue kok nggak ada ininya ya, nggak ada gambarnya ya, bentar. Nah, yang penting Yaudah, nggak ada, apa-apa. yang penting ada. Bentar. Suara lu. Nah ini. Suaranya ada. Oke. Oke. Ini. Gue mau tanya Bang Tara sebelumnya. Pertama, gue punya beberapa pertanyaan, nggak banyak-banyak deh, gue tanya. Ya perihal topik pertama deh tadi, Fanny. Gue juga kan akhir-akhir ini gue melihat Fanny ini ya memang gue akui memang salah satu member yang cukup emang idol banget gitu. Sama Fioni juga gue lihat kan. Nah tadi kalau lu notice kan interaksinya bisa fans sama idol bisa kayak gitu. Bisa seperti itu tuh, bisa dijelasin nggak kira-kira gimana sih pengalamannya gitu? Siapa tahu nanti gue tertarik gitu buat mencoba juga. Aduh, ini tuh personal sih, cuma ntar lu gue bingung. Gue aja kalau Fioni itu. Kalau Fioni aja deh, Ini Fanny, bisa boleh. ini bisa jadi gambaran ketika ini bisa jadi hal terjadi. Ini juga hal terjadi ketika gue ke Fanny dan ke Ola, even clean, tapi di Fioni itu bisa gue tampilin gitu. Jadi waktu itu ini tolol banget sih sebenarnya. Gue tuh bikin, jadi waktu di showroomnya tuh gue ada project lah di Symphony, dengan Nazar. Waktu itu kalau gue di nonton showroomnya Symphony, gue bertiga sama teman gue tuh cover lagu Hagafi waktu itu. Iya. Oke, gue tahu. Jadi waktu itu kurang lebih kayak gitu. Nah, waktu itu udah kita post. Waktu itu kalau nggak salah di 100 show-nya Fioni kalau nggak salah. Siangnya sama malamnya gitu. Jadi siang sebelum dia show, pas lagi show gitu dia showroom kan. Terus anak-anak itu di komen showroom ngomong lah, cek Twitter Symphony gitu. Terus habis itu di react lah di showroomnya Fioni gitu. Gua iya masih ada kok kalau misalnya di react sama Fioni ya. Jadi waktu itu gua cover Hagafi di react sama Fioni gitu. Jadi di showroomnya gua ketawa-tawa deh pokoknya gitu. Jadi kenapa gue bilang maksudnya itu tuh feel di Waro yang maksudnya anjir bisa ya kayak gini fans ke idol tuh. Bentar gue lupa lagi, pokoknya Fioni yang 100 show tuh bulan Oktober 2000 berapa gitu. Pokoknya dia ngeriak gitu. Nanti
Nanti gue kasih ininya. Nanti gue kasih Iya, kan? ini. Cuman ada di YouTube, cuman lama banget carinya Oke. sumpah. Oh iya. Oke, boleh. oke, oke, oke. Nanti aja Lu ada diajurin rencana kalau bikin misalnya lagi nggak, Tar? apa? Ada rencana bikin lagi nggak cover? Waduh, Hah? Agavi lagi. Remake. Aduh, Coba kali Tara gitu. lebih ke arah udah malu ya gue. Udah males. Itu jangan ditanya sih ya. Bangsa Raffi jangan begitu kamu, woi. Itu aib itu. Orang setengah sadar Ayo, nggak boleh guys, di. ini tahu aja ya. Jangan itu Ya, orang setengah Itu sadar tidak jangan akan di share disebar sama gue. dimanapun. Benar-benar Gitu. tidak Oke, akan, lagi. aduh. karena itu dokumen rahasia. Rahasia itu jangan. Itu Arsip, bakal arsip keluar Wota. namanya. Waduh, Tidak jangan akan deh. terspill. Ada lagi? Jangan. Nah, ada lagi pertanyaan terakhir deh ini. Perihal topiknya fanbase. Gue kan sebenarnya agak-agaknya mengikuti jejak lu ya Bang Tara ya. Gue mencoba beberapa fanbase gitu kan. Kalau menurut lu ada nggak sih? Gue pengen tanya deh pengalaman lu gitu. Siapa tahu gue bisa mengikuti jejak lu gitu. Ketika lu berlalu lalang di berbagai fanbase gitu. Kenapa? Gimana kira-kira? Iya, apa pengalaman nih? lu Banyak gitu. banget pengalamannya anjir apa nih? Iya, kocak. Iya, maksudnya pengalamannya gimana ya? Pindah-pindah fanbase gitu loh. Nyoba-nyoba berbagai fanbase tuh. Ya paling ya Dulu pengalaman ya ketika awal. sebenarnya sesimpel lo dimasukin grup terus lo ngobrol sama orang-orang baru aja sebenarnya kayak gitu. Cuman gimana lo di dalamnya ya itu balik lagi ke lo nya sih. Kalau misalnya bukan pindah-pindah fanbase, gue kebetulan ada ikut fanbase yang sama di waktu yang bersamaan gitu, dan mungkin keluar dari fanbase-nya pun juga beda-beda waktunya gitu. Even sampai sekarang pun gue masih ada beberapa fanbase yang masih gue stay gitu, karena ada teman-temannya juga, ada teman-teman gue di situ, terus habis itu diminta tolong buat bantuin di fanbase itulah kayak yang nggak masalah juga gitu maksudnya. Ya kalau buat pengalaman apa ya maksudnya? Ya pengalaman itu harus mencari sendiri sih, nggak bisa lewat orang karena pasti pengalamannya beda-beda Benar. gitu. Sama kayak misalkan Iya, gue pasti harus nyoba sendiri. gue kayak contoh kecil deh, Levio masuk Elateria lo pakai form nggak? Pakai form, gue enggak, kayak gitu aja. Simpel gitu aja. Iya. Oke. Berarti lebih ke keaktifan kita di grup itu gitu. Lebih ya balik lagi Gitu, kalau lo aja bisa alasan capable buat dekat sama anak-anak di grup itu apa enggak gitu aja sih. Oke. Cocok-cocokan berarti ya, siap. Oke, thank you Bang Tara Yo, untuk waktunya. Siap, thank you. plus minus masuk fanbase abang mungkin bisa membuat beberapa orang di sini tertarik masuk fanbase, plus minus jadi fanbase. Lo pasti punya Regar temen. mau jadi naik nggak, Regar? Ya, Regar. Ini Jadi- Seno gimana nih, Seno? Kalau Seno Seno udah bisa belum make? Pertanyaan lo nggak apa-apa, ditulis aja Seno. ditulis aja Gue pertanyaan. masih Iya, menunggu udah. pertanyaan lo. Bisa Seno. Ini gue lagi nunggu nih, apa nih? Di Bang Regar udah belum Bang Regar? Siapa lagi tuh? Nah, itu. Nah, harusnya naik. Kulgar, ayo Kulgar. Kulgar itu ya sih. Suara lo belum naik. Takutnya kalau ikut fanbase susah berbaur ya. Harusnya sih kalau di gue ya. Aduh, Bang Nggak, Rio, kayak- halo Bang Rio. Cuma Kalau pertanyaan. bisa berbaurnya itu balik masing-masing sih, karena admin fanbase nggak bisa langsung buat kayak to the point kayak ngasih lo harus gini, lo ayo dong gitu, nggak bisa. Jadi balik lagi ke diri lo sendiri, kasih admin fanbase lah. Saya tahu nih, aku lo to the point 5 pertanyaan, seberapa usah bikinin project, terus berapa lama sih kira-kira sampai projectnya fix? Kalau itu relatif, tergantung juga projectnya apa. Kalau project SS lama, gue bisa sebulan 2 bulan, setahun malah yang ini. Yang Gitu. ini ya, VTuber Yang pertama ini ya, tahun lebih malah ya. Kalau berapa lama projectnya fix? Paling lama setahun, paling cepat sebulan. Kalau gua. Cara bikin fanbase aman tanpa ada yang namanya raid gimana sih? Apa worth orang berapa ribu? Worth, menurut gua, sangat worth. Gua menerapkan itu kok. Orang-orang masuk lane, gua suruh bayar YouTube, habis itu saja bodo amat deh. Kalau gua gitu. Cara bikin anggota fanbase nyaman gimana sih? Itu balik lagi ke lu gitu. Lu harus ngelihat fanbase gue sih orang-orang yang berbeda dengan fanbase sebelah. Jadi lo nggak bisa menyamaratakan semua fanbase sama ya. Maksudnya cara treatmentnya pun beda-beda ya. Beda. Treatmentnya beda-beda. Jadi lo harus bisa tahu gimana caranya lo gimana cara lo ya lihat kondisi aja, gimana anak di dalam situ
senyaman apa enggak gitu. Kalau menurut lo tidak nyaman, ya berarti cara lo harus diubah. Atau misalnya kalau misalnya lo udah melupakan, maksudnya kalau misalnya lo udah melakukan hal yang sama dengan yang lain terus ada cuman sedikit orang yang nggak nyaman, ya berarti cara lo udah bener, cuman memang ada orang nggak suka sama lo aja gitu. Kalau dari gue. Oke. Terus abis itu Apalagi ini gimana ya? cara cepat dari karyawan fanbase, bukan karyawan fanbase itu volunteer jangan karyawan fanbase, nggak dibayar Iya, aja, volunteer, fanbase nggak dibayar. Seno, volunteer. Ini kayak Admin gua lah, Levio. admin fanbase ya. Cara jadi admin fanbase gimana? Desainer, promotor, dan lain-lain ngerjain tugas mereka dengan ikhlas. Kalau di fanbase gue enggak, gue ini bakal bisa jadi portofolio lo. Jadi lo di fanbase ngerjain desain A B C D, ya ini jadi portofolio lo nanti kalau misalnya gue mau apply di kreatif deh gitu, gue udah punya portofolio gue dulu di fanbase ini, di komunitas ini pernah bikin ini, jadi mereka bisa ngambil aset punya mereka untuk dipamerin ke tempat kerja mereka yang baru misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang 3D ini, ya udah dia bikin 3D sambil dia nyelesain kuliahnya dia gitu, bisa kayak gitu. Gua pun kayak gitu, gua tuh presentasi mingguan gua juga dari project fanbase dulu waktu masih sekolah kayak gitu. Aku kan megang fanbase JKT48, Vio lo yang megang yang Kanahiro itu ya. Bukan kayaknya. Masa Oh sih? iya, lo Seno fanbase ini yang mana, lo yang megang mana? apa nih? Karena ya Gue nggak my tahu God. nih, sumpah. Gue Tanah, buta Bang. banget soal fanbase JKT. Karena kalau masalah Seno Oh. itu pegangan Tanah First. Aku megang JKT48 ya. Nah, ada bahasan fanbase bertahan lama dan ramai terus, dan gimana ya? Ini tantangan baru sih ya, jujur Iya, ya. Gue juga ditanyain ini gue juga ditanyain ini sama beberapa teman-teman gue sih. Karena bingung juga. Oh, ada Bang Rio. Pasti bakal beda sih, soalnya Iya. jangankan ini ya, apa ya, komunikasi kita dengan idolnya maksudnya. Betul, itu dia. Maksudnya gini. Idol you can meet dengan virtual idol gitu. Contohnya dari gimana ya? Gitu ya. Ntar gue bikin kata-katanya dulu ya gini. Oke. Fanbase dan idol itu kalau di kepala gue tuh hubungannya tuh 1,5 arah. Bukan 2 arah, bukan 1 arah. Jadi 1,5 arah tuh kayak lo tetap bisa komunikasi dengan dia tahu lo komunikasi sama dia, tapi dia nggak bisa balas. Maksudnya di DM atau kayak gitu-gitu nggak bisa gitu. Jadi dari komunikasi ini udah susah nih gitu. Maksudnya apakah, dan juga kita nggak tahu, biasanya kan kalau di fitur mereka di debutnya misalnya mereka udah kenalin nanti nama fans gue tuh ini, hashtag nanti buat ini. Jadi apa yang harus, kalau menurut gue ya, apa yang harus dipersiapkan dari fanbase sebuah VTuber gitu maksud gue. Kalau gue ya, ini bukan berarti gue nggak suka dengan fanbase VTuber ya, tapi kalau ngelihat dari ekosistem VTuber sendiri, kan gue kan juga punya VTuber anyway gitu. Gue tahu persis apa yang harus gue lakukan ketika gue perkenalan VTubernya gitu. Dan gue juga ngelihat ekosistem VTuber seperti apa. Maksudnya apakah lu yakin dengan lu bikin fanbase VTuber ini lo bisa ngerjain project yang sesuai dengan apa yang dia mau? Apakah dia butuh project itu anyway gitu maksudnya? Karena gue masih belum tahu interaksi dia dengan projectnya, interaksi dia dengan anak-anak fanbase seperti apa. Kalau gue dengan Lin, misalnya gue tiap VC gue kasih tau, oke Lin, kita bulan ini mau ada project ini nih, oke Lin, kita segini, kita tanggal segini ada mau bikin ini nih gitu. Atau misalnya oke Lin, nanti tolong ini ya, dan dia juga kasih feedback kayak, Kak kayaknya kalau project kayak gini kurang deh, atau misalnya Kak kayaknya nanti buat SS aku pengen gini deh gitu. Maksudnya ada komunikasi gitu. Sementara untuk di VTuber ini apalagi yang mau lu kasih ke dia gitu. Maksudnya basically project fanbase kan memang buat membernya kan gitu. Ini gue lagi ada ini gue agak ini aja deh. Ini gue agak belak-belakan aja deh. Gue jujur agak kurang suka dengan orang-orang yang cuma bikin fanbase asal yang penting gue pernah bikin fanbase dan gue dibilang sebagai pionir gitu. Kenapa? Maksudnya fanbase tuh gak segampang itu gitu. Lo kan tidak tahu ketika nanti request hour lo harus ngumpulin dana buat misalnya mau up lagu yang Osi lo mau, atau misalnya sesimpel project fanbase kayak Seitan-sai atau Serato Show atau Sonichi gitu. Maksudnya lo tuh harus mikirkan sampai situ. Gue harus ngehandle orang banyak, gue harus megang amanah orang, lo harus megang ini itu gitu. Maksudnya itu jadi pertimbangan banget ketika lo megang fanbase. Dan gue ngelihat yang sekarang kayak oke, ada member baru, gue bikin fanbase-nya anjir, terus tiba-tiba lo lepas, lo siapa gitu. Maksudnya kayak lo kurang ajar banget nih, nggak ada tanggung jawabnya banget buat nge-handle gitu. Gue pribadi ya, kalau gue jujur sekarang gue pengen jadi anggota biasa. Kenapa? Capek Pak jadi ketua fanbase, jujur ya kalau buat gue. Karena lo harus mikirin orang-orang, lo harus bikin admin lo. Mungkin lo kerjanya nggak terlalu baik, tapi apa namanya, otak lo dipaksa untuk
mikir terus itu baru mikir terus gitu. Ini itu baru dari member yang bisa tahu fanbase-nya gitu. Even membernya bisa nge-notice fanbase-nya. Ini VTuber yang gue nggak tahu seperti apa metanya nanti di JKT, seperti apa nanti ekosistemnya di JKT untuk fanbase-nya kayak gitu. Makanya gue nggak berani terlalu nggak berani terlalu banyak ngasih tahu soal fanbase VTuber. Tapi saran dari gue adalah ketika lo beneran serius, ketika lo pengen ngelanjutin si VTubernya ini, fanbase VTubernya ini, coba lu lihat aja dulu seperti apa flow-nya, ngerti gak sih? Jangan asal-asal gebrak, oke set gue fanbase-nya si ini, gue official, gue akan bikin ini gitu. Tapi ternyata membernya nggak butuh gitu kan. Maksudnya ternyata membernya tidak, ternyata orang yang lu dukung ini sudah tidak membutuhkan itu gitu. Ternyata VTuber ini sudah punya planningnya sendiri yang nggak perlu, yang bahkan kita tidak perlu untuk bikin gitu. Kasihan di elunya, kasihan orang-orang yang udah berharap sama fanbase ya, kasihan di VTubernya nggak bakal kenapa-napa gitu, membernya nggak bakal kenapa-napa, kali ada gitu yang bakal malu sendiri mungkin, atau misalnya sedih sendiri nanti kayak gitu. Kalau misalnya lu pengen untuk ngejalanin itu. Jadi kalau saran dari gue adalah jangan terlalu gegabah dalam ngambil keputusan, apalagi fanbase, karena berhubungan dengan orang banyak. Apalagi kemarin Gen 12 tuh membernya pembukaannya baru besok udah dibikin. Tiba-tiba. Itu kalau misalnya itu bener lucu. orang yang didukung gak lulus gitu ya, aduh. Sebenarnya itu tuh mulai dari Gen 10 kan. Gen 10 kan mulai ada fanbase duluan kan sebelum membernya kan. Itu juga maksudnya karena ya, jadi ini gue dapat cerita dari teman-teman fanbase gue ya. Jadi dulu tuh orang-orang kalau bikin fanbase tuh nunggu member debut dulu, apa dulu gitu. Maksudnya ngeliat dulu nih, ini member bagus gak sih gitu loh. Gak asal gue suka, oke gue bikin fanbase gitu. Gak gitu, anjir, gak segampang itu gitu. Maksudnya kalau gue kenapa gue berani take linear waktu itu, maksudnya masalah namanya masih Jelly Bean. Kenapa gue berani take? Karena gue tahu ketika dia di luar seperti apa, dia sukanya apa gitu. Gue dikasih tahu dia suka ini gitu misalnya. Oh ya udah, gue berani buat ngambil karena gue tahu, minimal gue tahu apa yang dia suka gitu. Jadi gue tahu oke, kedepannya seperti apa gitu. Konsepting gue adalah gimana cara gue bikin konsep di awal dan selanjutnya tinggal nerusin kayak gitu. Jadi nerusin legacy. Itu kalau dari gue. Tapi yang gue lihat sekarang adalah orang-orang itu banyak yang asal bikin fanbase. Oke, gue fanbase, gue official, gue maksudnya balapan buat rebutan fanbase. Lu bakal pusing sendiri, men, sumpah. Lu bakal pusing sendiri ketika nanti proyekan segala macam. Iya, kalau misalnya ada yang mau bantu lu di fanbase, kalau nggak ada. Jadi harus makanya harus lo pikir berkali-kali gitu untuk ini. Kalau nggak ada ntar lo lempar ke orang, padahal lo udah dianggap official sama orang-orang deh, minimal jangan nama member lo gitu. Gimana? Terus kalau kayak gitu terjadi, terus tiba-tiba fanbase-nya bubar karena tidak ada yang ngurus, kan kayak gitu kan nggak dipikirin kan takutnya ke depannya ya. Maksudnya kasihan juga gitu ke orang-orang yang udah berharap sama fanbase lo gitu, karena apalagi lo udah yang oke, gue official segala macam segini segala macam, tapi ternyata lo karena kurang capable, akhirnya ada orang lain yang lebih capable daripada lo, dan akhirnya dia ngambil masanya karena ini lebih capable daripada fanbase si A si B gitu. Ya udah, itu bakal jadi bumerang buat lo sendiri gitu. Jadi next time kalau menurut gue di Gen 12 ini nih, saran gue ya, kalau ada yang mau bikin fanbase bikin, tapi saran gue adalah tunggu ketika mereka sudah debut gitu loh, ketika mereka sudah minimal show di JKT. Mungkin dulu nggak perlu, nggak bisa, karena gue nggak bisa ngomong kayak gitu juga sih, karena gue juga dapat fanbase kan hibahan. Cuman yang gue lihat seperti itu, maksudnya minimal lo tahu apa yang mau lakukan gitu, minimal udah punya konsep. Kalau gue sendiri bikin fanbase Lin, dan kenapa Lin, gue nggak bikin fanbase Lin, yang bikin bukan gue, tapi gue dikasih amanah buat ngeterusin. Yang bikin bukan gue, yang bikin harus Marang ada, cuma dia udah nggak JKT-an, dan gue diminta tolongin buat terusin fanbase ini. Kenapa fanbase Lin itu, kenapa fanbase Gen 10 deh itu umurnya lebih tua daripada debut membernya, karena fanbase Gen 10 tuh kita tuh ada masa membernya debut keluar masuk lagi gitu. Maksudnya kayak fanbase-nya kan nggak bisa, fanbase-nya tetap pengen dengan nama itu dong gitu, dan udah di-announce juga seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gue,
Ya menurut gue kenapa kalau gue tidak bisa terlalu banyak berkomentar soal fanbase, tapi kalau saran dari gue nih nunggu membernya minimal debut deh kalau misalnya lo Iya, mungkin minimal gitu. minimal Ya ada dualisme kayak gitu itu mah udah jadi hal wajar sebenarnya semenjak kemarin. Cuman menurut gue juga tetap kayak ya kalau ada kayak gitu-gitu diomongin baik-baik lah gitu. Kalau saran dari gue ya gitu. Jadi kayak dilihat Jadi dulu ini ya nih, karakter membernya gitu contohnya. Apa yang membernya suka gitu kan, kita sebelum dia debut kan kita belum tahu nih membernya Iya, kayak gimana, mm-mm. apa yang dia pengen gitu-gitu. Jadi sebaiknya nunggu dia benar-benar debutnya gitu loh, biar kitanya juga bisa lebih enak buat nentuin apa yang menilai apakah gua Iya. ini ready gitu untuk ngabisin Betul. waktu uang. Iya, apakah lu rela apa kayak misalnya malam lu diganggu dengan lu harus main Valorant terus lu harus Iya. rapat gitu. Harus ada yang dikorbanin ketika Harus ada memegang banyak suatu banget yang ini ya. dikorbanin. Harus guys. Iya. Jadi emang harus Iya, ya, dipikirin lagi lah baiknya. kayak gitu. Tuh Bang Reger naikin deh, gue Reger, karena ada kesian mau dengan naik gak ini? Bang Rega Ini udah bisa kita naik dari kita perlu, waduh. Ngelek. Damn. Bentar guys. atau enggak ada yang mau nyanyi lagi nggak? Oh, Jadi oke. BTS dan fanbase kemungkinan Gua nggak aman butuh ya, buat gua fanbase tadi tapi disconnect. bikin upgrade itu klik doang jadi aku yakin poin. Oh ya udah nggak masalah kalau misalnya lu kayak gitu. Oops. Itu juga sah-sah aja kok. Disconnect. Nggak masalah. Gitu. Aman Jadi- aja. Itu. Nunggu gua udah kok nggak bisa akses. Gua udah pencet accept tapi nggak bisa aja. Ah, Nggak bisa aja. mau ditanya Atau di enggak? chat aja nggak? Ya dicari chat aja. Jangan deh. aja. Iya. Susah nggak bang ngurus fanbase? Kalau dibilang susah relatif, gantung fanbase siapa dulu. Boleh kok. Regar Boleh, saya. boleh di chat, boleh Boleh. banget. Tergantung fanbase siapa juga lah. Kalau lu mau ngurusin Freya susah, gua akun susah karena Pasti, temen-temen gua pasti juga sih. bukan di Freya. Freya tuh gede Susah kan. Iya. lu. Freya sih Emang. itu udah fanbase gede itu susah. Kenapa? Cash flow-nya, data yang diambil, oh banyak tuh. Pusing banget kalau gue ngeliatnya. Gitu. Fanbase cara Abi asal. boleh nggak bikin fanbase Jadi- FPO gini? Iya. Coba. Gue santai nggak apa-apa Waduh. ya. Oh iya Beneran, boleh, Nggak. santai, chill. Iya tuh Bang Regar tuh. Kita kan sekarang baik-baik nih Apa-apa. bang, fans baru fans. Regar udah. Karena makin banyak fansnya, kadang makin gak kondusif buat defense sosial media malah sampai itu seperti itu malah terbaru ada kasus dari itu media lagi ya. Itu ada pernah fanbase-nya. Oh, apa deh. Tar lu. Kalau yang ini tuh kalau gue akan mengambil keputusan ketika itu merugikan nasi gue. Misalnya kayak kemarin. Contoh ya, misalnya lagi bahas-bahas utang nih kan. Terus tiba-tiba lu nge-tweet pinjem cepet gitu. Itu kan orang-orang bilangnya lin tubir ya gimana gue gak kesel gitu maksudnya kan. Maksud gue tuh itu jokes yang sering banget dia pakai sama anak-anak fansnya dia gitu maksudnya, terus kena parahnya konotasinya ketubir gitu. Dan Kayak waktu itu kalau nggak kalau salah menurut emang jokesnya itu emang lagi ini kan. iya, maksudnya emang Dan lagi naik timing dan aja emang sih dia sering sebenarnya ngeluarin itu aja, iya. kemarin. Timing aja, terus kayak orang-orang bilang lintubir ngikutin TL. Anjir, maksudnya kalau gue berpikirnya ini sudah di tahap annoying nih, makanya gue ya ngomong ke pakai misalnya pakai fanbase atau apa. Fanbase itu pun seharusnya bikin fanbase itu untuk mendukung orang-orang buat lebih suka ke BTS soal kebijakan. Boleh kalau lu punya pandangan seperti itu juga gak masalah. Kalau ada member nggak bisa terima event dari speakernya, restart device-nya soalnya problemnya di device. Mereka harus coba dengan jelas setelah promas. Oke. Makasih ya bang untuk jawaban bantu banget. Iya, thank you. Sebagai ketua FBS lu merasa ada kewajiban buat ikut VC? Enggak, gua nggak VC tiap bulan kok. Enggak, gua VC bulan ini gua VC sama Indira. Padahal satu sesi sama Lin. Padahal Lin bulan depan ulang tahun. Enggak ada. Enggak wajib ya. Enggak. Iya. Yang pasti Soalnya- komunikasi aja mungkin sebelum mau tentuin projectnya ini mau apa temanya, VC dulu gitu bang ya. Gua iya maksudnya Kalau yang itu gua VC karena duit gua juga, maksudnya aku terserah gua dong mau VC sama siapa gitu. Iya. Toh lewat DM juga udah bisa dibaca sama membernya gitu, maksudnya minimal kan gua kan
awal-awal pasti bakal sering PC karena gue bakal nanya nih, nanti gue bantu di project di fanbase lu, nanti orang-orang siapa aja, projectnya ke depan kayak gimana, kayak gitu misalnya. Tapi setelah dia udah paham, setelah dia udah ini, gue akan VC ketika gue sangat butuh VC sama dia. Mungkin gue butuh support dari dia, atau mungkin gue butuh nanya project ke dia, baru gue akan VC. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang nggak sih, karena dia juga udah oke-oke aja gitu dengan projectnya di showroom gitu kan. Jadi udahlah, kayak gitu. Kalau buat gue ya gitu. Leader fanbase atau aja wajib tahu kayak member, malas. Ada Ya lagi nggak udah, kita? Ada yang mau nanya lagi kan nih? pertanyaan terakhir ya itu. Lah, Ini satu lagi deh. Lagi. Anjir gue tiap Oke, ada satu member lagi kayak SG boleh. kelihatan. Oh, ini siapa nih? Nggak ada yang member. Ya, Bang Rio mau ya nanya. ngomong sih gue pengen ada satu orang lagi. Gue ada satu orang lagi yang naik, yang bisa naik, gue boleh. Ayo Oh, dong iya. yang mau naik. Kalau Ada yang mau mau naik naik ya? sekali siapapun boleh. Nanti Nunu dari tadi. jadi kalau udah di invite langsung Langsung aja. di accept aja tombolnya. Ntar dulu nih. Dia member dibaca kok dibaca. Kalau gue dibaca ya. Beberapa. Jadi ada pesan sih. Mungkin hati-hati dalam bersosmed ya. Karena kemungkinan besar Dibaca, member mereka tuh baca, harusnya mereka baca. Gue tuh pernah, oh ya nih, kalian tuh bisa dilihat. ini menarik nih. Gue pernah punya podcast sama Feby Komaril dulu, mantan Gen 7 dulu di akademi. Mereka tuh baca gitu. Apa yang lagi rame itu beberapa member baca gitu. Jadi lo harus tahu lo nge-tweet apa tuh nyampe ke mereka gitu loh. Jadi ketika lo jaga-jaga deh gitu, jangan sampai lo kata-katain teman mereka atau apa segala macam ketika dan mereka notice itu lo, ya jadi pandangan jelek aja sih sebenarnya. Bebas aja sih kalau misalnya lo nggak suka sama satu orang terus lo bodo amat gitu. Cuman kalau dari gue ya hati-hati aja ketika lo di sosmed gitu. Itu juga cerminan buat gue juga. Yuk, ada yang mau naik gak? Ini Edo mau naik. Udah Iya. ini. Accept Edo lah. mau naik. Edo. Acici Edo. Lah, Terakhir nih. Terus ada yang nanya bang, tuh cara supaya biar nggak bosan dalam mengelola fanbase itu gimana bang? Punya temen. Gue di fanbase karena punya temen. Kalau nggak punya temen gue cabut dari kemarin-kemarin. Iya sih. Dengerin tuh. Iya bang Rio. Gua bakal Iya. cabut kalau bukan karena Iya. kalian sih, Jujur. sumpah. Karena apapun bukan Awal gua masuk fanbase aja kan, bener-bener gua kan ada temen banget tuh ya, yang gua masuk fanbase. Terus akhirnya gua mencoba untuk mensokapkan diri gitu. Gua ngajak main Valorant lah contohnya ya, Iya. buat dapetin teman. Jadi sekarang udah mulai sering mabar-mabar gitu-gitu. kayak sebenarnya orangnya asik sih di apa ya? Dibanding nih ya. Gua sebelum masuk fandom JKT itu kan Cipal. K-pop lah sebelumnya. Tapi yang buat gua nggak betah tuh ya orang-orangnya sebenarnya. Ya Banyak Dong kayak gitu lah. juga kok. sebenarnya Iya, banyak di kayak gitu ini banyak tapi belum ketemu aja. Nggak apa-apa kok, di fanbase Bagus juga sih. banyak orang kayak gitu. Mm. Gue juga Cuman merasakan gua kok. belum ketemu aja untungnya. Karena gua nggak mau ketemu lagi orang kayak gitu udah. Jadi Gue idol mau tuh ada main yang aman nanya. aja sekarang ya. Idol Iya. main aman aja sekarang. Nanti gua mau Fokus naik ke tuh. OSI kalian. Nunu mana? Kak Nunu anjir ada Gen 8 nih Kak Nunu. Kak Nunu naik, Kak Nunu boleh. Boleh kan dulu dari tadi nih. Gua Sama, juga let's go. K-popers. Tadi ada yang nanya, tadi nanya hal tersulit pas lu ngadepin, yang lu hadepin pas di ketua fanbase tuh apa bang? Apa hal terus ketika Hal tersulit pas lu, yang lu hadepin pas lu jadi pas di fanbase itu apa? ngambil kepercayaan orang lah pasti. Dan Iya, mempertahankan ini. itu susah banget. Itu susah Sampai banget tuh. sekarang ya. Lu harus Iya. Bang Tara cara gas gizo gimana? Gampang jadi Pak. Ya, Itu lu lu juga masih suka kayak sendiri. gitu itu. Kalau itu tuh kesadaran gimana ya? sendiri. Gua aja baru tadi sore gua nge-tweet Aziz cantik banget, apalagi kalau jadi pacarku itu tuh udah jadi wajar aja maksudnya. Ya Sebenarnya udah, halu itu nggak salah guys. cerita gitu. Halu itu boleh. Bang Tara cara dekan ex member gimana nggak tahu, tunggu aku menikahi Indira, Bro. Soalnya Jangan kayak sebenarnya cuma halu audio tuh tahu. nggak annoying sebenarnya. Nggak. Nah, halu tuh adalah Itu kalau menurut gua ya, hiburan maksudnya ya. itu tuh hiburan banget sih ya. Hiburan buat Masa- diri sendiri. Masa lo nggak pernah ngeliat TikToknya Shani terus lo mikir anjir nih kalau gue jadi suaminya Shani gimana ya kan, nggak kayak
anjir gitu loh. Lu Gitu. punya Kalau anak nggak pernah itu bohong berarti kalau nggak pernah. Iya kayak pasti gitu. kalian Eh, pasti bohong ya. Aku mau jawab yang tadi tuh yang apa hal tersulit di ketua fanbase itu adalah ya tadi ngambil trust orang sama gimana cara orang bisa percaya sama proyekan lu dan teman-teman lo dan orang-orang yang lo bawa gitu. Itu paling sulit banget itu buat gue. Kalau menurut gue eksekusi proyeknya nggak sulit itu, yang sulit itu sama yang sulit adalah ketika orang-orang udah nggak percaya sama lu, itu sulit banget. Wah itu sih Lu udah Jujur ya, bangun nama itu- gitu kan tiba-tiba Iya terus tiba-tiba hancur gitu kan. lah, udah itu susah lu, susah. Kecuali terus lu pernah emang nggak bang pas udah lagi buat apa? Lagi buat project nggak sesuai ekspektasi gitu. Sony Cilin dia. Sony Cilin di RKJ itu gue sedih jujur. kenapa? Karena harusnya lebih bagus daripada. Enggak sih, gue selalu tidak puas dengan proyekan gue karena kalau gue puas gue nggak bakal bikin lebih bagus. Nggak bakal Oh ada iya, benar-benar. apa ya, ide-ide yang baru lagi yang ya kan. Peningkatan gitu. Gitu. Bang, apakah rencana kumpul-kumpuliner VAR semua? Banyak banget yang VAR. Oh Lin banyak Berarti yang berapa baru ya. proyek lo SS? Banyak yang VAR ya. Berarti nanti proyek lo SS. Iya, SS Lin. Tadi nanya bang, Bantu tadi datang, boleh nggak tuh? Aduh. oh, bang, Apa? misalnya fanbase yang posisinya grade itu gimana ya, bang? Itu bubar apa dilanjutin? Ada yang bubar ada yang lanjut. Tergantung kalau itu. Tergantung. Cara ngadepin orang gak fanbase lo tapi nggak bantu kontribusi apa-apa, malah menjadikan fanbase lo dia di kick aja. Iya, buat apa lagi? Bang, apakah aku boleh join jadi linear? Boleh bang. Boleh, Kalau abang Boleh banget ya. nggak perlu isi formulir gak kalau Bang Rio? oh ya, Kayaknya kayaknya gue sekalian bang ada Bang Rio nih. Bang Rio kalau misalnya gue sekalian promosi dikit ya. Jadi nanti STS ini tuh gue bakal ada VTuber, bakal ada pokoknya project-project nanti linear mau ada launch VTuber, bisa dicek di Caroline Diana mana tadi linknya. Gue sekalian promosi dikit nih. Jadi boleh. Jadi apa namanya sekalian promosi lagi ya. Jadi nanti Project Caroline itu kita bakal ada VTuber yang namanya Caroline Liana. Dia itu adalah VTuber yang diproduksi langsung dari linear untuk orang-orang ya pokoknya buat fandom dan buat lead lah, salah satu rangkaian project. Damn. Jadi nanti tanggal 13 mungkin akan ada exhibition ketika si Caroline ini akan datang ke FX gitu. Jadi kalian mungkin bisa foto bareng. Ih, boleh nanya nggak Bang Tara? Jangan lupa. Apa Yang nggak join fanbase boleh ikut nggak ke sana? Nah, Boleh lu bukan kuota juga boleh ikut Nah. ikut aja ke nanti kan di SS Lin kan, jadi nanti lu bisa foto-foto begini di situ. hmm, Lihat tahu nggak bang, lu bikin VTuber tahu kok dia pernah promosiin waktu Lina debut, Carolina debut, cuman waktu itu karena ada masalah teknis nanti diundur tanggal 25 dia bakal debut ulang gitu. Jangan lupa SS Lin datang ya, oke. Wah, Ya Bang Rio terima jangan kasih lupa. Bang Rio. dateng guys. Bang Rio, let's go. Bang Rio bisa kali datang Bang Rio. Bisa, ya. Ramaikan Ramaikan. SS Lin gitu. Gue pengen banget di SS Lin tuh orang-orang tuh ngelihat fanbase tuh bukan sebagai komunitas yang cuman ini bikin fanbase buat di warung, enggak. Bener, fanbase itu adalah orang-orang hebat yang pengen bikin OSnya seneng dan pengen bikin orang-orang di sekitar tuh terhibur sama apa yang mereka sajiin buat OSnya itu aja, dan bikin orang-orang tuh pengen tahu OSnya tuh apa sih gitu. Jadi fanbase itu tidak sesimpel itu dan tidak serumit itu sebenarnya, cuman karena banyak yang mulai sekarang kayak bikin fanbase gampang, gue cuma tinggal bikin nama, tinggal bikin logo. Enggak guys, jadi fanbase itu ya banyak banget hal-hal yang harus dilaksanakan oleh adminnya ya. Jadi semoga ya kalian bisa ngelihat dan rasain ini fanbase tuh kalau di kepala gue ini dari kepala gue, anjir project yang keren tuh kayak gini loh gitu. Kayak gue pengen banget dengar kata-kata dari Wota kayak gitu. Hal apa aja sebutin dong. Nanti tunggu ada pembahasan lain kalau gue diajak lagi ya. Oke. Waduh. Boleh. Luar Jawa tinggal Pulau Jawa bang. Banyak di luar, banyak di dalam, tapi rata banyak yang VAR sih. Misalkan join fanbase tapi cuma ikut kelas doang, mau ikut event tapi terhalang jarak, gimana tuh? Yo. Ya nggak masalah gitu, no problem at all. Tuh. Ini Bang Rio mau nanya nih, kayak Bang Rio. Dia mau nanya. nih, Naik. Boleh, Bang. Nggak ikut-ikutan aja. Oh, Walah. boleh Bang Rio.
Ini ada lagi. Aku ini kan. Aku Womer Wota Stream. Wota stream. Oh no. Wota semuanya sama ya Bang Tara ya. Semua sama, nggak ada beda-bedakan Bang Tara ya. Cuman yang itu lucu boleh tuh. Yang tahu-tahu aja. Lucu boleh tuh. Itu. Ini Ini aksesnya nggak bisa Ini ada lagi Enggak, kah? nggak bisa dipencet. Jadi Bang Nino kalau mau tanya bisa lewat chat aja Bang. Wotavalo, Wolo, aduh, Betul. What apa lo? Gimana Bang? Ada yang mau ditanyain Bang? di chat aja. Enggak. Berarti Nggak siapa? Ini aku belum perkenalan ini Bang Net ya. Apa sih panggil? Tara. Ya, Tara. Tara. Berarti ini kamu ini ya yang ngurusin ini Lin. Oh ini ya. Nggak ngurusin Lin, ngurusin fanbase Lin. Kalau ngurusin Lin bokap ya bukan saya. Aduh, Oh ya, gua baru ya. connect. Kenapa gua juga baru Kalau mau connect urus ya? juga nggak masalah. Kenapa emang ya? Kenapa? Wah, mau diurusin apa tuh? Ini butuh orang ngurusin. Gitu. Kenapa Bang? Sorry. Tadi kenapa? Ini yang ngurus emangnya nggak masalah. Ya nggak masalah juga kalau mau ngurusin Lin juga. Tara Gitu. Karena ngurusin kalau Lin. kalau Tapi Lin kayaknya- ngurusin nggak apa-apa kan guys ya? Ya nggak masalah juga sebenarnya. Cuman kayak ngapain aja gitu kan. Harusnya gue harus cari duit nih kan, ngurusin anak orang aneh. Gitu. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Wah, Yang lain kan nih. SS Gracia nggak di sini? Gue nggak tahu. Guys. Bang Tara, fans VAR dapat benefit nggak dari fanbase? Tergantung lo ngapain. Tergantung sama kayak Harus ada. misalnya gue donasi nih buat fanbase Lin 10 juta gitu misalnya. Terus fanbase ngasih ke gue misalnya benefit kayak lu setiap event misalnya dibayarin sama fanbase atau apa kayak gitu-gitu pasti harusnya ada ya kalau menurut gue harusnya ada. Cuman gue pribadi sih masih untuk saat ini kayak kalau misalnya benefit buat VAR kayak paling cuman ada project-project dari VAR misalnya dari Surabaya ini ada project VAR mereka mau ini kita bantu buat ini funding deh segini nanti kita bantu buat reimburse pakai kas fanbase kayak gitu-gitu sih paling gitu. Zam. Ini ada lagi yang mau naik kah? Ya Nunu ini nggak bisa accept. Dulu nggak bisa. Ya. Di chat juga bisa juga. Pasti bisa dong. terus apa lagi Mungkin ya? dari Nunu ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Iya. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir dari Nuno. Di Gris itu official ya? Di Gris itu fanbase Grisel? Di chat aja like. Nggak tahu ya, official tergantung member. Maksudnya yang masuk Porn Alliance pun di Gris gitu maksudnya. Karena gue pun masih belum berani buat ngomong gue official ya. Karena dari JWT juga nggak ada legacy. Iya. Cuman membernya Marsyoshi. doang paling ya. Iya member aja paling. Tapi aku tadi ada yang pengen ditanyain deh. Tanggapannya tadi gimana tuh? MV barunya JKT48V itu. Bang Tara gimana tuh? Gimana ya? Ada sedikit miss di looping ya. Tadi gue ngeliat ada sedikit looping tuh. Ada sedikit habis teknis ya looping di videonya. Cuman ya agak fatal sih. Cuman ya keren konsepnya lagu lama yang akhirnya dibawain lagi. Lagu Tim J pula. Jadi gue keren lah. Maksudnya upgrade gitu. Meskipun ekspektasi gue belum bisa dipenuhi gitu sama karya tapi bagus. Official fanbase member kah ya Crispin? Ya bisa membernya kayak misalnya membernya nyebut nama fanbase-nya gitu. Masuk ya fanbase aku gitu. Ya bisa dengan banyak hal. Karena dulu juga ini cerita sedikit ya. Dulu tuh ada satu fanbase. Dulu Vini itu fanbase-nya 3 tapi membernya tuh nggak ngomong fanbase-nya kemana gitu. Akhirnya mereka bersatu. Kayak gitu. Katanya kayak gitu. Iya benar harus membernya dulu ya. Benar harus dari membernya dulu. Ini dari membernya gitu ya. Betul. Paling inilah bisa biar bisa ada nama official gitu kan fanbase kan kayak gue ada official fanbase off gitu misalnya. Iya. Rebutan fanbase wajar gak? Enggak, kalau menurut gue nggak wajar. Kenapa harus rebutan fanbase anjir? Nggak wajar kalau menurut gue, aneh. Kalau buat gue aneh gitu. Karena gue nggak harus rebutan fanbase. Lo kenal JKT dari mana? Dari om gue. Tadi gue udah ngomong yang pertama. Dari Suka ada war antara fanbase nggak ada. Nggak ada sih harusnya nggak ada. karena orangnya itu aja. Orang itu aja benar. Betul. Gimana cara bikin flag? Bikin aja flag mau bikin aja, beli di vendor gitu. Udah paling gitu aja sih yang bisa gue ceritain mungkin ya. Udah kali Nunung ini nggak ada jawaban dari tadi. Nggak ada jawaban dari tadi jadi udahlah. Oke deh. Mungkin udah ya. Ya paling Terima kasih banget. dari lu apa? Ini ya.
project. Iya ada. Ya paling Iya. terakhir ya. Oh iya, Jangan lupa datang project. terakhir dari gue. Satu, jangan lupa ramaikan tanggal 25 nanti ada VTuber dari Linear ya, Caroline, mohon bantuannya teman-teman untuk keramaian. Nanti gue bakal share juga di channel JKT Chat ya. Terus abis itu bahas Project Tigre, gue bukan fanbase Tigre, bukan fanbase Tigre, sorry. Gue nggak tahu, gue bukan anak fanbase Tigre. Terus abis itu tolong untuk support terus ya fanbase. Kalau kalian masuk fanbase silakan, tapi jangan, maksudnya kalau ada yang gak suka soal fanbase diomongin baik-baik ke fanbase-nya atau apa gitu. Jangan, oh ya nih gue mau menghilangkan stigma kalau ketua fanbase Japrian ya, nggak ada ya, itu stigma salah ya gitu. Sering ada tuh ketua fanbase Japrian, nggak ada itu nggak ada itu. Terus abis itu apa ya, lebih ke ngidol dengan waras aja guys gitu. Setelah lo nggak perlu ke fanbase juga sebenarnya bisa diwaro kok. Fanbase itu cuma jalur lo supaya lo bisa mungkin kontribusi sama teman-teman lo gitu. Atau misalnya lo pengen bareng-bareng, lo ngefans member tapi nggak masuk fanbase juga nggak masalah gitu. Karena ketua fanbase member saling kenal, saling kenal. Gue kebetulan saling kenal. Jadi gue pun di beberapa member pun gak masuk fanbase, tapi gue tetap maksudnya kayak interaksi kayak VC gitu-gitu, jadi nggak masalah. Lo masuk fanbase nggak masuk fanbase juga tidak ada bedanya gitu. Kalau dari gue itu aja sih kalau dari gue. Oke. Bang Garap punya pesan nggak buat anak-anak Posinime gitu? Pesan buat anak-anak Posinime, Patah dua kata. Iya. jadi fans sehat aja guys. Jadi fans yang sumpah lo dengan kayak gini tuh udah keren banget. Maksudnya ya tubir silahkan gitu, maksudnya lo silahkan mengemukakan apa yang lo pengen ungkapkan. Cuman saran gue jangan lo bandel boleh, tapi jangan terlalu kelewatan. Maksudnya kayak jangan apa ya, jangan mengasumsikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Itu kayak gitu-gitu tuh bahaya banget kayak gitu. Dan selalu ngomong atas dasar sesuatu tuh dengan data aja sih gitu. Kalau jadi fans ya ngidol sewajarnya aja lah. Maksudnya lo kalau misalnya lo lagi seneng, lo ngutip seneng, lo pengen gesrek, lo pengen tubir, lo tubir, tapi dengan batasan juga gitu. Maksudnya tubir tuh nggak masalah guys, mau lo mau tubir juga, gue juga masih suka tubir gitu kadang-kadang gitu. Jadi ya udah seperti itu aja, being an usual fans aja, jangan terlalu, dan juga jangan ngegedein masalah yang harusnya nggak penting itu. Betul. Oke. Jelas ya teman-teman pesannya. Dan Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih nih Tara udah datang ke podcast untuk opener podcast kita. Iya, gue yang makasih mau diundang ya. Banyak ya Bang Tara ya. Iya, gue juga makasih yang Terus diundang. Terus makasih buat semuanya yang udah turut meramaikan Theater Room ini ya. Ya, gue terima kasih nih. Enggak. 60 Kalau gue juga diam, nggak ada. Jangan Jiko, nggak diem. Nggak ada, gue nggak ada Jiko, nggak usah aneh-aneh, nggak ada. Jiko. Ada yang mau ditambahin lagi yuk? Sebelum kita udah sih. closingan nih. Kita mau closingan. Udah cukup semuanya cukup. Thank you semuanya yang udah mau mantengin kita dari awal tadi. Mungkin nanti kalian bisa lihat replaynya yang baru di tengah gitu nontonnya. Iya. Ntar kita invite ada di YouTube. Di YouTube Idol. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Kalian next mau siapa nih? Waduh. Komen ya, next mau siapa, komen. Thank you guys. Dadah semuanya, sampai jumpa di video lainnya. Kenapa bang?